Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Neza Aulia Putri dari Prodi Sistem Informasi kelas 2B. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komponen hardware komputer. Yang pertama ada perangkat keras atau hardware. Perangkat keras atau hardware ini adalah seluruh komponen fisik yang membentuk sebuah sistem komputer. Jika software adalah program atau instruksi, maka hardware adalah alat yang menjalankan instruksi tersebut. Contoh hardware yang sering kita lihat antara lain monitor, keyboard, mouse, CPU, printer, dan speaker. Hardware ini memiliki peran penting karena tanpa perangkat keras, komputer tidak dapat digunakan untuk menjalankan aplikasi maupun mengolah data. Selanjutnya ada perangkat keras pada casing. Perangkat keras yang berada di dalam casing komputer sering disebut juga sebagai komponen internal, bekerja sama untuk menjalankan sistem operasi dan aplikasi. Di dalam casing komputer terdapat beberapa komponen utama yang sedang bekerja sama. Yang pertama ada Central Processing Unit atau CPU. CPU ini sering disebut juga sebagai otak komputer karena bertugas memproses semua data dan perintah. Semakin banyak prosesornya, biasanya semakin juga kinerja komputernya. Kemudian ada memori atau RAM. RAM ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan sementara saat komputer menjalankan program. Misalnya saat kita membuka aplikasi atau game, data sementara akan disimpan di RAM. Selanjutnya ada motherboard. Motherboard ini adalah papan utama tempat semua komponen komputer terhubung dan saling berkomunikasi. Lalu ada VGA card yang bertugas mengelola grafis agar tampilan gambar pada monitor menjadi lebih baik. Biasanya ini penting untuk desain grafis atau gaming. Terakhir ada sound card, biasanya ini berfungsi sebagai mengolah data suara. Berikutnya ada media penyimpanan data. Media penyimpanan data ini digunakan untuk menyimpan data baik sementara maupun permanen. Yang pertama di internal storage terdapat RAM yang bersifat sementara, artinya data akan hilang ketika komputer dimatikan. Dan ROM ini menyimpan instruksi dasar komputer yang diperlukan saat proses booting. Kemudian di external storage ada media penyimpanan file secara permanen seperti hard disk dan flash disk. Hard disk ini digunakan untuk menyimpan sistem operasi, aplikasi, dan file pengguna. Kapasitas hard disk biasanya cukup besar. Lalu ada flash disk yang lebih kecil dan mudah dibawa sehingga praktis untuk memindahkan file. Kemudian ada disket atau teknologi lama, biasanya ini untuk media penyimpanan data magnetik portable jadul kapasitas sangat kecil. Kemudian ada media optik seperti VCD dan DVD. Biasanya ini digunakan untuk media penyimpanan berbentuk cakram yang menggunakan teknologi laser untuk membaca digital. Kemudian ada alat input. Alat input ini merupakan perangkat yang digunakan untuk memasukkan data atau perintah ke komputer. Contoh yang paling umum adalah keyboard dan mouse. Keyboard ini digunakan untuk mengetik, sedangkan mouse ini digunakan untuk menggerakkan pointer dan memilih menu. Kemudian ada juga scanner yang berfungsi mengubah dokumen fisik menjadi data digital. Selain itu, perangkat multimedia seperti mikrofon dan webcam digunakan untuk memasukkan suara dan gambar, misalnya saat meeting online atau membuat konten video. Selanjutnya ada alat output. Alat output ini berbeda dengan alat input.
Alat output ini perangkat yang berfungsi menampilkan hasil pemrosesan data kepada pengguna. Contoh yang pertama ada monitor yang menampilkan gambar atau tampilan visual. Kemudian printer digunakan untuk mencetak dokumen ke media kertas. Dan ketiga ada speaker berfungsi mengeluarkan suara seperti musik atau audio video. Nah, selanjutnya yang keempat ada proyektor, digunakan untuk menampilkan tampilan komputer ke layar yang lebih besar, misalnya saat presentasi di kelas atau rapat. Nah, selanjutnya ada perangkat tambahan atau peripheral device. Perangkat ini membantu fungsi tertentu terutama dalam komunikasi jaringan. Contohnya seperti modem yang digunakan untuk menghubungkan komputer ke internet. Kemudian ada Network Interface Card atau NIC yang memungkinkan komputer terhubung ke jaringan lokal atau LAN. Dengan perangkat tambahan ini, komputer dapat saling terhubung dan bertukar informasi melalui jaringan. Kemudian sebagai kesimpulannya yaitu hardware merupakan bagian penting dari sebuah komputer karena menjadi alat utama untuk menjalankan seluruh proses dan instruksi. Setiap komponen memiliki fungsi yang berbeda namun saling bekerja sama agar komputer dapat berjalan dengan baik. Dengan memahami hardware, kita dapat lebih mudah menggunakan komputer, melakukan perawatan, dan memilih perangkat yang sesuai dengan kebutuhan. Sekian presentasi saya mengenai perangkat keras komputer. Terima kasih apabila ada salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.